Etnomatematika Budaya Madura. Apa itu bangun ruang? Apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu bangun ruang? Atau adakah yang pernah mendengar tentang bangun ruang? Bangun ruang adalah suatu bentuk benda yang mempunyai ruang dan dapat diisi. Secara garis besar, bangun ruang bisa kita kategorikan menjadi dua kelompok, antara lain, bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Yang termasuk bangun ruang sisi datar yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Sedangkan untuk bangun ruang sisi lengkung terdiri atas kerucut, tabung, dan bola. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar tentang jenis-jenis bangun ruang. Yang pertama ada kubus. Kemudian yang kedua ada balok. Yang ketiga ada tabung. Yang keempat ada kerucut. Yang kelima ada bola. Yang keenam ada limas. Dan yang ketujuh ada prisma. Ada yang tahu apa itu etnomatematika? Etnomatematika adalah suatu cara yang digunakan untuk mempelajari matematika dengan melibatkan aktivitas atau budaya daerah sekitar, sehingga memudahkan seseorang untuk memahami. Berikut beberapa contoh etnomatematika budaya Madura dengan fokus pada unsur bangun ruang. Ayo kita amati dengan seksama. Masjid Syekhona Kholil Bangkalan, Madura didirikan sebagai penghormatan bagi ulama karismatik Syekhona Muhammad Kholil. Masjid ini awalnya adalah sebuah pesantren yang dilengkapi mushala berukuran 8 kali 10 meter. Namun, karena kebutuhan akan sarana peribadahan yang memadai untuk masyarakat sekitar dan ramainya peziarah, maka pada tahun 2006 dibangunlah masjid yang lebih besar dan representatif. Masjid tersebut terletak di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Masjid Syekhona Kholil menjadi salah satu tujuan favorit destinasi bagi para peziarah. Pada desain Masjid Syekhona Kholil dapat kita temukan beberapa unsur bangun ruang yaitu tabung, bola, limas, kubus, balok. Dapat dilihat dari gambar tersebut terdapat beberapa bangun memiliki unsur bangun ruang. Adapun lainnya, yaitu balok, tabung, bola. Selanjutnya yang kedua ada bangunan bersejarah yaitu Menara Mercusuar Bangkalan. Mercusuar Sembilangan merupakan salah satu menara suar peninggalan Belanda yang ada di Pulau Madura. Mercusuar yang terletak di Desa Sembilangan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur tersebut dibangun pada tahun 1879 semasa Kerajaan Belanda di bawah pemerintahan Z.M. Willem III. Pada desain Mercusuar Bangkalan dapat kita temukan beberapa unsur bangun ruang yaitu terlihat pada bangunan mercusuar memiliki bentuk yang menyerupai bangun ruang prisma yang memiliki beberapa sisi. Adapun lainnya yaitu balok, limas, prisma. Dapat dilihat dari gambar tersebut terdapat beberapa bangun memiliki unsur bangun ruang. Yang ketiga ada Gedung Serbaguna Rato Ebuh yang merupakan gedung multifungsi yang berada di kawasan strategis di jantung kota Bangkalan. Selesai dibangun tahun 2012 dan diresmikan penggunaannya oleh Bupati Bangkalan, R.K.H. Fuad Amin, SPD, pada tanggal 13 April 2012.
Gedung ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pesta, rapat, ataupun pertunjukan. Gedung ini juga memiliki berbagai macam fasilitas penunjang. Pada desain gedung serbaguna Rato Ebuh dapat kita temukan beberapa unsur bangun ruang yaitu coba perhatikan pada atap gedung serbaguna Rato Ebuh memiliki bentuk yang menyerupai bangun ruang prisma yang memiliki sisi dan tutup bentuk segi N. Adapun lainnya, yaitu balok, prisma, limas. Dapat dilihat dari gambar tersebut terdapat beberapa bangun memiliki unsur bangun ruang. Selanjutnya yang keempat yaitu kuliner terkenal khas daerah di Madura yaitu bebek sinjai. Bebek sinjai merupakan bebek goreng yang memiliki ciri khas gorengan yang sangat matang, dagingnya sangat empuk dan gurih serta rempah-rempah yang meresap di dagingnya. Kemudian untuk penambah cita rasa bebek sinjai ini dihidangkan dengan sambal pencit mangga muda yang segar dan pedas. Pada desain bangunan bebek sinjai dapat kita temukan beberapa unsur bangun ruang yaitu coba perhatikan pada atap bebek sinjai memiliki bentuk yang menyerupai bangun ruang prisma yang memiliki sisi dan tutup bentuk segi N. Adapun lainnya, yaitu tabung, balok. Dapat dilihat dari gambar tersebut terdapat beberapa bangun memiliki unsur bangun ruang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat dan rumus bangun ruang. Kita akan bersama-sama belajar tentang bangun ruang yang pertama yaitu kubus. Kubus merupakan bangun yang dibatasi oleh 6 sisi yang sama dan sebangun. Ini adalah ilustrasi bagian-bagian dari sebuah kubus, perhatikan baik-baik ya. Jadi sifat bangun kubus adalah memiliki 12 buah rusuk, 6 buah sisi, 8 titik sudut, 4 buah diagonal ruang, 12 buah diagonal bidang dalam kurung sisi, dan 6 bidang diagonal. Pada bangun ruang kubus memiliki rumus luas dan volume sebagai berikut. Perhatikan dan ingat baik-baik ya. Selanjutnya, kita menuju bangun ruang yang kedua, yaitu balok. Balok adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang yang saling berhadapan. Ini adalah ilustrasi bagian-bagian dari sebuah balok, perhatikan baik-baik ya. Jadi sifat bangun ruang balok itu sama dengan sifat bangun ruang kubus yaitu 12 buah rusuk, 6 buah sisi, 8 titik sudut, 4 buah diagonal ruang, 12 buah diagonal bidang dalam kurung sisi, dan 6 bidang diagonal. Pada bangun ruang balok memiliki rumus luas dan volume sebagai berikut. Perhatikan dan ingat baik-baik ya. Kita menuju bangun ruang yang ketiga yaitu prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Kongruen artinya ukurannya sama, bentuknya juga sama. Ini adalah ilustrasi bagian-bagian dari sebuah prisma, perhatikan baik-baik ya. Jadi bangun ruang prisma memiliki sifat-sifat yaitu memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang berupa segitiga kongruen. 2 alas tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. Memiliki 5 sisi, 2 sisi yang berupa alas atas serta bawah. 3 sisi lainnya adalah sisi tegak yang seluruhnya berbentuk segitiga. Memiliki 9 rusuk. Memiliki 6 titik sudut.
Pada bangun ruang prisma memiliki rumus luas dan volume sebagai berikut. Perhatikan dengan seksama ya. Selanjutnya, kita menuju bangun ruang keempat yaitu bangun ruang limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dapat berupa segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lain, serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Ini adalah ilustrasi bagian-bagian dari sebuah prisma, perhatikan baik-baik ya. Pada bangun ruang limas memiliki sifat-sifat yaitu memiliki 5 sisi yakni satu sisi berbentuk segi 4 yang berupa alas serta 4 sisi lainnya seluruhnya berbentuk segitiga dan merupakan sisi tegak. Memiliki 8 buah rusuk. Memiliki 5 titik sudut. Antara lain 4 sudut terletak di bagian alas serta 1 sudut terletak di bagian atas yang merupakan titik puncak. Limas mempunyai rumus luas dan volume yaitu. Perhatikan dengan seksama ya. Kita menuju bangun ruang kelima adalah tabung. Tabung adalah suatu bentuk bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 2 bidang lingkaran identik yang sejajar dan sebuah bidang lengkung tegak. Tabung terdiri dari sisi alas yang selanjutnya disebut alas, sisi atas yang selanjutnya disebut tutup, dan sisi lengkung yang selanjutnya disebut selimut tabung. Berikut ilustrasi bagian-bagian dari bangun ruang tabung. Perhatikan baik-baik ya. Pada bangun ruang tabung memiliki sifat-sifat yaitu. Yang pertama, tabung memiliki 3 buah sisi. Terdiri dari 1 persegi panjang dan 2 lingkaran. Memiliki 2 buah rusuk. 1 rusuk lengkung di sisi alas dan 1 rusuk lengkung di sisi atas. Tidak memiliki titik sudut. Bidang diagonal, dan diagonal bidang. Bangun ruang tabung memiliki rumus luas dan volume yaitu. Perhatikan dan ingat baik-baik ya. Kita menuju bangun ruang yang keenam yaitu kerucut. Kerucut adalah sebuah limas yang memiliki alas lingkaran. Salah satu bangun ruang ini memiliki 2 sisi dengan 1 rusuk. Sisi tegak berupa bidang miring yang disebut dengan selimut kerucut. Berikut ini ilustrasi bagian-bagian dari bangun ruang kerucut. Perhatikan baik-baik ya. Berikut ini adalah sifat-sifat kerucut yaitu memiliki 2 sisi lengkung, dalam kurung, sisi alas dan sisi selimut, memiliki alas dengan bentuk lingkaran, mempunyai 1 rusuk lengkung, memiliki titik sudut puncak, memiliki garis pelukis, dalam kurung, garis-garis pada selimut kerucut. Pada bangun ruang kerucut mempunyai sifat dan volume yaitu. Perhatikan dengan seksama ya. Kita menuju bangun ruang yang terakhir yaitu bola. Bola adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh lingkaran yang berjari-jari sama panjang dan berpusat pada 1 titik yang sama. Berikut ilustrasi adalah bagian-bagian dari bangun ruang bola. Perhatikan baik-baik ya. Pada bangun ruang bola memiliki sifat-sifat yaitu. Pertama, memiliki 1 buah bidang sisi saja, yaitu 1 sisi lengkung tertutup. Kedua, tidak memiliki bidang datar. Ketiga, tidak memiliki sudut.
Keempat, tidak memiliki rusuk. Pada bangun ruang bola memiliki rumus luas dan volume yaitu. Perhatikan dan ingat baik-baik ya. Semoga video pembelajaran dapat membantu anak-anak belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.